Ya satu ya, dia sering pergi, nggak ada lagi nggak hujan pergi aja. Ya udah pergi, kapan ntar balik. Itu dari dulu dari ibu bapak saya masih hidup, ya kan. Sering banget dia gitu, ngambek dikit pergi ke sama ibunya. Sampai dibuatin kamar sama ibunya. Ya saya jelasin ya. Saya saya itu nggak pernah bilang dia itu acting. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tolong dijelaskan dari mana asal muasalnya sampai dia nangis-nangis gitu. Saya bingung, ya kan? Nggak ada saya ngomong begitu ya. Tolong ya, apalagi habis Lebaran, habis ini dia juga nggak datang ke rumah saya, nggak mau lahir batin. Ya, saya juga bingung jadinya ya. Gitu aja Mbak, saya nggak pernah ngomong. Pak, ini kan katanya juga ketika Pak Ferry mau ke rumah, tapi ada statement dari kami nggak usah ke rumah karena keluarga sudah tidak menerima. Benar nggak sih Pak? Jadi gini ya, dia itu meninggalkan saya dari bulan puasa ya, 6 hari sebelum Lebaran, di mana saya hanya berdua anak saya sama satu orang laki-laki, office boy saya di sini. Dia ninggalin saya. Nah, saya kan bingung, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya mau pergi, saya ninggalin kamu. Kamu mau marah, mau ngatain saya terserah. Saya nggak mau di sini lagi. Saya mau ngomong apa sebagai perempuan, ya kan? Ya udah silakan, nggak apa-apa saya bilang gitu. Memang waktu itu saya nggak bisa jalan ya kan, benar-benar susah lah gitu karena saya stres, benar-benar stres ya gitu. Ya udah saya bilang silakan aja gitu aja, dan dia tidak pernah hubungin saya tiap hari, nggak ada WA, nggak ada apa ya. Pas Lebaran baru memang dia bilang maaf lahir batin, saya bilang iya maaf lahir batin. Cuman waktu dia pergi waktu pas hari itu, dia WA-in semua kakak dan adik saya gitu kan. Adik saya marah karena dia sering banget kabur dari rumah saya. Sering banget tambah angin tambah hujan kabur. Makanya adik saya bilang gini, kalau kamu kabur lagi berarti itu udah talak di Islam, kata adik saya yang laki-laki. Ya kan? Karena kamu sering banget meninggalkan rumah. Bukan saya usir, dia sebagai lagi meninggalkan rumah. Kalau saya usir apa daya, kan saya perempuan, nggak mungkin ngusir. Kalau memang ngusir itu ada alasannya, dia tahu banget apa alasannya, dia tahu banget kesalahan dia di situ. Nggak perlu saya ungkapkan, nanti jadi gibah ya kan? Kasihan dia juga gitu. Ini kan sedangkan dari Pak Ferry bilang kalau diusir gitu. Berkali-kali diusir. Itu cuma alasan dia aja. Tidak mungkin saya mengusir. Saya perempuan doang. Dia kan laki-laki kepala rumah tangga. Di mana wibawanya dia kayak gitu. Kalau dia pergi sendiri, dia pengen deket maminya. Saya nggak mau ngelarang gitu loh. Maminya sering banget nyuruh dia pergi ke rumahnya. Jangan dibalik-balik gitu ya. Itu aja. Tapi kan statement dari Pak Ferry dan kepada ibunya juga Hmm. menyebut kalau berkali-kali difitnah gitu kan katanya. Kalau saya fitnah, saya dosa. Saya tahu dosa. Saya itu punya usaha, saya tahu di mana dosa, mana enggak. Tolong ya, saya bilang, kalau kalian ngomong terlalu enteng begitu, kalian mesti tahu Tuhan. Saya juga takut sama Allah kok. Ya, jangan dibolak-balik, capek. Hidup tuh udah capek loh. Orang gitu sibuk sama COVID, kita membahas yang tetek bengek begini pusing juga saya. Ya, gitu. Ya sorry banget ya. Gitu, orang pada pusing gitu. Tapi benar nggak sih Kak kalau Kakak melarang Kak Ferry untuk bertemu ibunya atau dengan keluarga? Saya nggak ngelarang, kalau saya larang sih saya bilang, kamu nggak usah pergi. Orang dia setiap hari ke tempat ibunya kok, teleponan juga tiap hari, nggak pernah saya larang. Kalau memang saya dianggap anaknya, saya masuk di grup keluarga dong, di handphone. Tidak, dia ngumpet-ngumpetan. Mau saya mau gimana, ya kan? Saya udah capek dengan pekerjaan saya, dengan pegawai saya. Kalau dia kan nggak ada, cuma bawa badan sendiri. Syuting kan bawa badan sendiri, apa-apa bawa badan sendiri, ya kan? Kak berarti meninggalkan rumah saat kondisi Kakak lagi sakit juga? Saya lagi sakit parah banget, saya nggak bisa jalan, saya di tempat tidur, dan saya sedih banget. Saya benar-benar di situ saya bilang, udah selesai hidup saya sama dia, saya nggak ada perasaan sama sekali, karena dia tega banget sama saya. Kamu mau marah terserah, saya tinggal kamu. Dan dia bilang juga anak saya, om mau pergi tinggalin mama. Udah, kita cukup selesai. Dia udah selesai dong, apalagi? Ya kan mau Lebaran loh, gila banget kan? Itu ya. Jadi saya pikir kalau laki-laki udah ngomong gitu, berarti kata adik saya, kakak saya udah talak. Bukan ke saya aja, ke seluruh keluarga saya, ibu, kakak, dan adik saya gitu. Dia WA semuanya. Pak ini ketika kondisi
si Kak Ferry dulu, ini kan kakak ikut ke bawah karena orang-orang bilang kok tidak ikut menemani. Sa- Faktanya seperti apa? Saya sama Ferry sakitnya lebih parah saya. Saya stroke. Saya ada datanya, ada semua rekodnya ada. Kalau dia ada rekodnya apa enggak? Tolong ya, kalau memang dia ke dokter kasih lihat apakah dia di MRI atau dia apa, kasih lihat ke publik. Bener nggak dia sakit semuanya? Biar saya juga akan datang besok dia. Kalau dia kan tahu memang saya sakit. Saya ke dokter Terawan, kemana, dan setiap hari saya fisioterapi. Dan saya memang jalannya aja susah. Waktu itu supir juga udah nggak ada, saya nggak bisa nyetir sekarang. Masa bukan dia yang datang ke sini, maminya datang ke sini juga nggak mau turun di mobil doang. Saya mau ngomong apa, ya gitu. Saya jelasin aja, maminya pernah datang mau ke kuburan bulan puasa, kuburan bapaknya, tapi dia tidak mau turun, ya biar semua tahu gitu loh. Nggak diumpet-umpetin buat saya, rumah saya terbuka kok, ya. Kalau itu setelah ada gugatan cerai, apakah ada komunikasi dari pihak Kak Ferry sendiri? Nggak ada sih, kemarin Ferry sempat nelfon sih gitu kan. Ya saya memang nggak boleh terlalu banyak ngomong di infotainment. Saya nggak banyak ngomong kok, saya juga ngomong apa adanya. Nggak ada saya tambah-tambahin, kurang-kurangin ya. Insya Allah nggak. Mungkin dari Bang ini Ya. kemarin ada statement juga katanya kawannya dari Bang Ferry itu sekarang membantu Kak Anggia, gimana Bang? Iya, sebagai secara personal memang tetap Mas Ferry saya anggap sebagai teman karena kita kan sudah kenal lama juga gitu loh, bahwa temannya teman, kerjaan ya kerjaan. Ini kan Mbak Anggi minta tolong saya sebagai advokat ya untuk membantu Mbak Anggi mengurus perceraiannya gitu. Jadi harus bisa dibedakan lah antara profesi dengan pertemanan menurut saya. Ini mengenai statement yang berbeda juga kan dari pihak Bang Ferry yang bilang kalau disebut itu segala macam, mungkin dari Kak Anggia sebagai pengacara mungkin akan ada apa ya, somasi atau ada musyawarah atau seperti apa sih? Ini kan maksudnya statementnya berbeda-beda di publik sendiri. Ya kalau menurut saya sih masalah mau Mas Ferry mau sakit atau tidak itu ya kembalikan ke Mas Ferry saja. Artinya Mbak Anggia mungkin kan ketika Mas Ferry pergi juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sekarang sakit, saya rasa mungkin Mbak Anggia juga tidak mengetahui secara persis ya kondisinya, karena memang ya, komunikasinya sudah tidak sesering dulu lagi gitu. Kalau untuk update gugatannya sendiri belum ada jadwal untuk Belum, mudah-mudahan minggu depan kita dapat jadwal ya. Nanti kan saya kabari teman-teman. Kak, ini sedikit tentang berarti ketika meninggalkan rumah, Kak Ferry ini emang sudah ada riwayat sekolah syarat kejepit atau belum? Kalau saat kejepit sih pernah ya. Iya, dia pergi ke Haji Zen ya, gitu ya kan. Nah, itu memang waktu itu dia ngeliat koper atau apa salah gitu loh. Tapi saat kejepit itu dibanding saya stroke lebih parah, stroke bisa meninggal. Ya kan, kalau saat kejepit masih bisa diobati. Tapi ketika kakak sakit, Kak Ferry ikut merawat atau pas kondisi keluar dari rumah? Ya dia waktu dia itu ya, dia memang ngerawat saya di rumah sakit. Di rumah sakit ditemenin saya. Tapi setelah itu pas saya pulang ke rumah, dia juga pergi ke rumah ibunya, ya, gitu. Jadi pas saya kena itu COVID, baru dia datang lagi. Kakak saya juga nelfon. Jadi dia datang, dia masuk ke rumah saya dirawat di rumah sakit 2 minggu gitu loh. Iya kan, saya mau ngapain ya kalau COVID ya kan. Nah stroke saya makin sakit waktu itu gitu loh. Akhirnya mantap untuk bercerai. Hmm. Kenapa Kak? Maksudnya apa karena sering pergi-pergi dari rumah? Ya satu ya, dia sering pergi, nggak hujan pergi aja, ya udah pergi, ntar kapan terbalik. Itu dari dulu, dari ibu bapak saya masih hidup, ya kan, sering banget dia gitu, ngambek dikit pergi ke rumah ibunya, sampai dibuatin kamar sama ibunya, ya kan. Nah terus saya yang bikin saya mantap karena waktu itu mau lebaran, orang di rumah saya tidak ada satupun. Saya pikir sebagai suami dia tidak memikirkan keselamatan istrinya dan anaknya yang ditinggal begitu aja. Kita ketakutan karena rumah saya bukan di komplek, ya kan. Saya pikir itu di situ saya lihat sebagai laki-laki dia tidak punya tanggung jawab mengkhawatirkan keselamatan saya dan sebagainya. Saya memang sakit banget, saya tidak bisa jalan, saya juga ngerempet-rempet pakai kursi roda, segala macam.
Nah, saya di situ saya lihat tidak ada suami merasa membantu istrinya dan rasa sayangnya kepada saya. Dan dia bilang terserah kamu, saya mau pergi meninggal kamu. Kamu mau ngatin saya atau apa terserah. Saya terima kok semuanya. Saya bilang ya udah, saya ikhlas kok. Sampai saya sehari 2 hari saya nggak tenang. Akhirnya saya bisa netral, saya berdoa sama Allah. Dia dapat jalan, ya Allah. Saya mesti pisah dari dia. Terakhir mungkin apa sih yang ingin disampaikan ke Kak Ferry ataupun keluarganya juga? Oh iya, kepada Ferry dan keluarganya, saya bilang kalau ngomong itu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Kayak saya bisa pertanggungjawabkan apa yang saya ngomongin. Cuman ada beberapa memang saya juga nggak bisa ngomongin. Kan itu juga kalian juga tahu apa yang kalian perlakukan ke saya selama 8 tahun, ya kan, dibohongin. Cuman saya pikir itu nggak perlu lah kita ini, saya bilang gitu kan. Teman tolong ya, saya tidak pernah mengatain kamu ke keluarga kamu, ke ibu kamu, orang nggak punya segala macam. Kalau gitu ngapain saya kawin sama kalian, sama Ferry? Saya bantuin kalian beli rumah kalian yang gak laku saya beli, yang nggak perlu saya perlu. Saya jadi cerita deh tuh, astagfirullahaladzim. Gitu lah, jadi udahlah gitu. Pusing saya jadinya, bingung. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Jadi salah deh. Ya, untuk Mas Ferry ya saya doakan supaya cepat sembuh. Kemudian jangan lupa saya tetap menganggap Mas Ferry sebagai teman. Gitu loh, tidak pernah berubah gitu.